Pada abad ke-15, Cangkuang merupakan kerajaan bawahan Pajajaran. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Garut dan Kuningan sekarang. Pada masa Sunan Gunung Jati, Cangkuang diperintah oleh Pucuk Umun atau raja yang bernama Permadi Putih. Orang Cirebon menyebutnya Ratu Dipati Cangkuang. Bukti sejarah eksistensi Cangkuang sebagai sebuah kerajaan adalah dengan ditemukannya candi Hindu di daerah itu. Masyarakat menyebutnya dengan nama Candi Cangkuang. Sementara itu, Cangkuang dalam zaman ini hanya sebuah desa yang masuk pada wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Meskipun Dipati Cangkuang ini merupakan seorang raja, akan tetapi rupanya beliau ini lain daripada yang lain. Beliau rela meninggalkan harta dan singgasananya hanya demi mencari petunjuk hidup. Sebab dalam mimpinya beliau mendapatkan wisik bahwa jika sang raja ingin mendapatkan kebahagiaan hidup yang sejati, maka harus menemukan udang jantan dan udang betina yang sejodoh. Maka beliau pun kemudian berangkat bersama patihnya, Patih Kering namanya, untuk berkelana mencari udang sesuai petunjuk dalam mimpinya. Hingga sampailah kemudian keduanya di Laut Cirebon. Kisah mengenai pengembaraan Raja Cangkuang untuk mencari sepasang udang jantan dan udang betina itu dikisahkan dalam naskah Mertasinga. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Pada suatu ketika, Sunan Gunung Jati bepergian ke tepi laut. Di sana beliau melihat Dipati Cangkuang bersama patihnya berada di atas perahu, terombang-ambing di atas laut. Keduanya berada di atas perahu, sedang mencari apa yang dilihat sang Dipati dalam mimpinya. Sang Dipati dalam mimpinya menerima petunjuk yang mengatakan bahwa jika dia ingin mendapat kebahagiaan hidup, dia harus mencari udang jantan dan udang betina yang sejodoh. Itulah mengapa sang raja bersama patihnya terombang-ambing di atas lautan. Sudah lama keduanya mencari, akan tetapi belum juga memperoleh apa yang dicarinya. Walaupun telah membawa serta jala pukat penangkap ikan. Keduanya kemudian dipanggil oleh Sunan Gunung Jati. Lalu mereka turun dari perahunya, dan keduanya pun menemui Sunan Gunung Jati. Kemudian menceritakan maksud mereka kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pun lalu berkata, "Hei Raja Cangkuang dan Ki Patih, sesungguhnya yang dimaksud udang betina itu adalah babu dampul. Dan yang dimaksud udang jantan itu adalah diriku sendiri. Janganlah tuan-tuan salah menafsirkan." Begitu penjelasan Sunan Gunung Jati. Mendengar penjelasan yang demikian, Dipati Cangkuang kemudian bersedia mengikutinya. Kemudian
Sunan Gunung Jati pun berkata kepadanya, "Pada kenyataannya tiada perbedaan antara mati dan hidup, makan dan minum, ataupun menyandang kebesaran. Dalam saben harinya kita hanya berupaya mencari dunia, padahal yang dicari itu hanyalah bersifat fana. Itulah nyatanya dunia." Mendengar kata-kata Sunan Gunung Jati, air mata Dipati Cangkuang menetes. Hatinya tersentuh. Ia ingin masuk ke agama Islam. Sang raja pun kemudian segera diajarkan kalimat syahadat. Sesudah Dipati Cangkuang menerima ajaran utama itu, Patih Kering pun kemudian ikrar masuk agama Islam. Setelah peristiwa itu, Dipati Cangkuang tidak lagi kembali ke Cangkuang menjadi raja. Beliau lalu diganti namanya menjadi Pangeran Charbon Girang. Dipati Cangkuang pun bersyukur karena dengan demikian telah pulih kembali hubungan kekeluargaannya. Karena Dipati Cangkuang yang sesungguhnya bernama Permadi Putih ini adalah putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Sedangkan Dipati Cangkuang sudah gembira karena di samping beliau dapat berkumpul dengan keponakannya, yakni Sunan Gunung Jati, beliau juga kemudian dijadikan penguasa di Cirebon Girang. Begitulah kisah mengenai Dipati Cangkuang, seorang raja asal tanah Garut yang rela meninggalkan tahta demi masuk agama Islam. Setelah beberapa lama tinggal di Banten, pada suatu hari datanglah Ratu Kerawang untuk berkunjung kepada Sunan Gunung Jati. Yang kebetulan dalam kunjungan tersebut, beliau membawa serta Nyimas Kawunganten yang kala itu sedang cantik-cantiknya. Pada kunjungan kala itu, Ratu Kerawang berniat masuk memeluk agama Islam di bawah bimbingan Sunan Gunung Jati. Melihat kedatangan putri cantik yang datang bersama Ratu Kerawang, lalu Sunan Gunung Jati pun bertanya, Ratu Kerawang, putri manakah yang datang bersamamu ini? Dan siapakah gerangan namanya? Di sini aku belum pernah melihatnya." Ratu Kerawang pun lalu menjawab, "Dia masih termasuk pipi hamba, Gusti. Dia adalah putri Permadi Putih yang menjadi raja di Cangkuang. Namanya Putri Kawunganten. Dia masih keturunan Pakuan Pajajaran, Gusti. Bila mana Baginda menghendaki, silakan menyampaikannya pada Paman Permadi Putih, murid tuan yang dahulu mencari udang sejodoh itu, Gusti." Maka untuk kemudian Arya Lumajang atau Cakrabuana segera memanggil adiknya Permadi Putih yang berada di Cirebon Girang. Setibanya Permadi Putih, lalu Sunan Gunung Jati pun berkata, "Paman, putri itu akan kuminta keridhoannya. Dia akan kuperistri dengan benar, Paman." Permintaan itu dijawab, "Silahkan Tuan, lagi pula bukankah anak ini dan juga diri hamba adalah Tuan yang memilikinya?" Begitulah kisahnya. Dari perkawinan keduanya lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Ratu Winaon. Kemudian adik laki-laki yang diberi nama Pangeran Sebagingin, yang kemudian menjadi Sultan Banten. Adapun Ratu Winaon kelak diperistri oleh orang seberang yang bernama Pangeran Atasangin yang berkedudukan di Jambu Karang. Dalam sejarah, Pangeran Sebagingin ini mempunyai nama lain Hasanuddin. Raja Banten inilah yang kelak menaklukkan Pajajaran dibantu oleh anaknya
Maulana Yusuf. Adapun Putri Winaon kelak mengikuti suaminya ke seberang, yaitu ke Pulau Sumatera di daerah yang disebut Atas Angin atau Jambu Karang. Daerah tersebut sekarang identik dengan daerah Bengkulu. Ada juga yang mengatakan daerah Sumatera Barat ataupun Minang.